Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ataupun seluruh dunia, salam ini yang saya pakai, salam selamat kepada kita semua. Dan yang kedua, salam saya adalah salam dari kesempurnaan salam itu sendiri, yang berbentuk menyampaikan salam kepada alam. Yang pertama, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kedua, Sanpuraya, 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 Semesta Raya Nusantara Jaya. Ya, pertama kenalkan, nama saya Tuwuh ya, dari kota Banyuwangi ya, yang berdekatan dengan Alas Purwo. Yang di sini saya mau menyampaikan tentang kebenaran ataupun kebenaran sejati yang disimpan ataupun yang dibendung selama ini ya. Yang dari pertama ya, saya sebelumnya minta maaf, dan saya tidak menyalahkan agama apapun. Yang bentuknya agama itu sama, yang jangan jangan disalahartikan kok agama itu sama ya, kok agama itu sama, yang benar itu yang di bawah agama Rasulullah, satu misal seperti itu. Perwujudan dari kebenaran apa enggak kalian lihat? Kalau disampaikan oleh Muhammad, agama itu kan sebenarnya satu. Kenapa sekarang kan 77? Dan kalau saya bilang saya salah, di mana letak saya salah seperti itu ya? Yang artinya kita itu semua kan sebenarnya satu kesatuan. Yang artinya walaupun kita bentuk agama, coba kalian lihat orang hitam, orang putih, darahnya merah, tulangnya putih, dan matinya juga kembali ke Tuhan, bukan di neraka ataupun bukan di surga. Yang kemutlakan maha kuasa, yang saya tahu suara alam menyampaikan bahwa kalau kita mati ya, itu awal dari hidup, yang artinya kita silih berganti gitu. Kalau yang namanya surga dan neraka itu adanya sewaktu kita hidup, karena kita bisa menyebut surga dan neraka adanya ya seperti sekarang ini. Tapi kalau setelah kita mati, menemui kenyataan dan fakta, bisakah kita menyebut surga dan neraka? Paling kalau kita tahu ya sebenarnya seperti ini, realnya seperti ini ya, makanya kita harus kembali ke jati diri. Di sini saya sebelumnya minta maaf, bukan membawa agama apapun, dan saya di sini sebagai dharma untuk menyampaikan sifat welas asih dan salah, dan jangan disalah artikan ya. Saya membela agama ini, saya membela agama enggak semuanya benar, tapi masih banyak yang gagal paham, yang artinya kita bisa menemui kebenaran yaitu dari belajar ke jati diri, yaitu kembalinya ke jati diri. Saudara-saudaraku seluruh dunia, yang artinya dari awal mula ya, belum lama ya, yang namanya agama itu kan ugaman dari diri pribadi ya, yang terus
yang ditemukan oleh para nabi-nabi ataupun nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu ya. Nabi Muhammad itu kan dulunya orang biasa, dan sampai dia itu kebingungan dan ingin mencari dirinya itu sebenarnya siapa, Tuhannya siapa, dan akhirnya dia kan di gua, dan itulah yang dinamakan kembali ke jati diri. Kita menghadapi dalam permasalahan dalam diri pribadi ini, belajar dalam diri pribadi ini yang disebut dengan Qaimul Qiyamat, yang artinya ketika kita sudah kiamat belajar dari jati diri, kita pasti akan ketemu ke Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya, idul itu hidangan sajian dari langit, fitri itu adalah kemurnian, yang artinya kita dapat pembelajaran yang benar dan sejati dari langit. Seperti itu. Dan saya di sini jangan sampai gagal paham ya. Maksudnya, dan saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku jangan sampai gagal paham ya. Yang artinya saya bukan menyalahkan agama ini, agama itu, tidak ya. Yang saya di sini itu juga membenarkan agama semuanya ya. Yang karena dia walaupun membentuk agama ini, agama itu luar biasanya, mereka berkelompok, tapi yang saya rugikan di sini ini kelompok-kelompok ini seharusnya bersatu ya, yang akan tetapi kelompok-kelompok ini malah sifatnya saling berselisih ataupun saling berhadapan-hadapan ataupun saling perang ya, perang mulut, perang fisik, perang angin, banyak saudara-saudaraku. Yang saya bawa pertama ini adalah ajaran tentang ugeman atau ajaran jati diri. Gimana caranya belajar ke jati diri, yang artinya belajarlah dari diri sendiri, komenilah diri sendiri, dan tegurlah diri sendiri, dan salahkan diri sendiri. Yang artinya kita itu jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapa-siapa ya. Yang artinya di sini kita sebelum melakukan sesuatu lihat dari diri kita sendiri ya. Ketika itu benar, tidak merugikan orang lain, kita jalankan. Tapi kalau ketika merugikan orang lain, dan jangan dijalankan dan jangan diomongkan. Sifatnya jati diri itu melengkapi ya. Ketika ada orang kelaparan ya kita beri makan. Terus ketika ada hewan lapar ya kita beri makan. Terus ketika kita lihat pohon layu, kalau dekat air ya diusahakan disirami biar mereka tumbuh dan menjadi keseimbangan untuk bumi dan kita. Terus yang kedua yang saya sampaikan sekarang adalah revolusi semesta raya, kahanan yang untuk saat ini ya, yang banyak spiritual tingkat tinggi ataupun peramal-peramal yang tidak menemukan titik temu dan masih gagal paham. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia pun juga tidak menemui titik temu dan gagal paham. Yang artinya yang berjalan sekarang ini adalah revolusi semesta raya, yaitu turunnya Tuhan itu sendiri ke jati diri manusia, tumbuhan di laut maupun di darat, dan hewan di laut dan di darat, dan inti bumi,
dan angin yang akan mengembalikan bumi ini ke asal usulnya yang sejati, yaitu surga, yang dihuni oleh Batara bukan Adam dan Hawa ya, Batara dan Batari, yang artinya Batara itu tatanan, Batari itu adalah materi, yang artinya sekarang ini kita bawa ini adalah materi dulu ya. Kalau kita mengutamakan materi, ya itulah keseimbangan bumi dan lain sebagainya hancur karena untuk kepentingan diri-diri yang masih membawa sifat arogansi, keserakahan, kesombongan ya. Dan akhirnya hilanglah keseimbangan bumi. Seharusnya kita kan harus bawa Batara dulu, yang artinya tatanan baru materi. Kalau ketika tatanan dipasang terus materi, itu baru benar, yang artinya Batari, yang artinya Batara-Batari ini kan satu kesatuan, yang artinya saling melengkapi. Terus yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga untuk para spiritual yang saya bilang masih gagal paham ya. Ya, saya bukan bermaksud saya ini siapa saya, terus saya ini sakti, mandraguna, atau pernah ketemu siapa, tidak seperti itu. Mungkin nanti dengan penyampaian saya ini banyak orang mengatakan, apakah saya nabi, apakah saya Tuhan. Jangan sampai bersifat seperti itu, karena yang sifatnya seperti itu adalah diri Anda sendiri, dan terus Anda menuju orang lain, menghancurkan orang lain, menghancurkan usulan orang lain. Yang artinya cukup kita sikapi, ketika kita masuk monggo, ketika tidak ya monggo. Seperti itu saudara-saudaraku. Jangan kita bilang saya ini yang aliran sesat, aliran ini, aliran itu, dan pintar memutarbalikkan fakta, dan ketika ada orang zolim kita penggal kepalanya, kita gini PKI. Itu semuanya pikiran kita sendiri, yang masih pikiran arogansi dan benarnya sendiri. Sifat benar atau sifat jati diri itu tidak seperti itu. Sifat jati diri itu melengkapi yang kurang, yang gagal paham. Intinya manusia itu kan minta bukti, yang ia akan membuktikan gitu. Dan bahkan spiritual tingkat tinggi masih gagal pahamnya seperti ini. Dia tidak mampu membongkar keluhuran yang sejati, keluhuran yang dibawa leluhur kita itu yang sejati seperti apa, adat istiadat yang seperti apa. Yang di sini saya sampaikan, saya bukan mau sok pintar ya, dan saya bukan guru ataupun bukan apa ya. Dan saya pun di sini juga tidak berhak mengubah Anda. Yang berhak adalah semesta raya itu sendiri, dan saya tidak mengajak dan saya tidak memaksa. Tapi ketika Anda ingin belajar ke jati diri, mari kita bersama. Kita dalam belajar tidak ada guru, tidak ada murid. Kita gali bersama-sama. Oke, kita lanjut ke leluhur kita yang membawa adat istiadat. Adat istiadat itu adalah yang sejati dan yang luhur dan yang benar adalah Mabak Mongso, yang artinya Mabak Mongso itu 12 purnama, yang diartikan 12 purnama itu membawa setiap tumbuhan itu tumbuh lebih baik dan akan pasti mendapatkan panen raya. Musim hujan ya panen pari,
musim gugur cocoknya panen ini, dan seterusnya seperti itu, dan akhirnya akan mendapatkan panen raya, yang artinya kita dicukupi oleh ibu bumi Bapa Kuwasa. Kita perlu sama bumi yang memperbaiki bumi, kita perlu yang kuasa yang memperbaiki polusi, yang artinya menjaga polusi juga, yang artinya ibu bumi Bapa Kuwasa itu satu kesatuan ya, yang saling melengkapi ya. Nah, adat yang sejati yang seperti ini, adat yang dibawa leluhur yang sejati itu adalah mapak 12 purnama, mapak mongso, yaitu ketika musim hujan ya kita jemput pasti di situ kan panen padi. Ketika panen padi kita pasti mendapatkan panen raya. Berarti mapak mongso 12 purnama ini kan sudah ada bentuk satu kesatuan, berarti frekuensi semesta raya itu nyambung ke referensi manusia itu sendiri. Berarti diajari, dan disitu pasti panen raya. Dan akhirnya ketika panen raya itu leluhur kita dulu itu mungkin ya, kalau mungkin ya dia itu berkumpul ataupun bentuknya dari syukur menerima ya, dan saling mencukupi dan saling melengkapi dan saling memberi. Nah, di dalam sinilah mungkin adalah salah satu mereka yang menambah-nambahi atau bijaknya cocoknya kita jadikan adat, akhirnya menyebar ke anak cucunya, dan setiap anak cucunya itu menyampaikan kebijakan ini sendiri-sendiri, yang akhirnya adat yang dibawa leluhur kita yang sejati ditutup-tutupi, yang akhirnya sampai sekarang ini jadilah adat beribu adat. Tapi adat yang sejati yang dibawa oleh leluhur kita ya seperti itu, 12 purnama itu adat kita yang benar, bukan adat kita juga, itu adat seluruh dunia yang dibawa oleh leluhur kita yang namanya Batara Batari, penghuni surga pertama. Jauh dari sebelum Adam ya dan Hawa ya, itu kan mungkin apa ya yang dinamakan itu ya, Adam dan Hawa itu ya Batara dan Batari itu ya, dan mereka itu menyebarkanlah ataupun benih-benih di seluruh dunia ya, karena dengan kehebatan mereka, dengan pengetahuan mereka itu menyebarkan bibit-bibit di seluruh pelosok hutan seluruh dunia, yang akhirnya mereka itu meninggali anak cucunya itu, dan anak cucunya itu ketika tersesat itu makanan apa yang bisa dimakan, seperti tumbuhan, kewan apa yang bisa dimakan, kewan apa, kan seperti itu ya. Dan akhirnya cucu mereka itu berbentuk dari itu, nabi. Habis itu terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pelajaran akhir ya, pelajaran akhir. Jadi kembali ke awal ya, yang artinya belajar dari jati diri juga. Jangan salah mengartikan. Nanti kalau saya bilang seperti ini kalian langsung menyekat, oh ini antais, ini sat, ini itu. Jangan seperti itu saudaraku. Mari kita laras dan mari kita sikapi, karena asal mula Nabi Muhammad dulu kan juga manusia orang biasa, yang logikanya seperti itu loh, manusia biasa. Ketika Nabi Muhammad diancar gelombang kebingungan dalam pembelajarannya, dia itu merenung di gua, yang artinya mencari jati diri, yang akhirnya dia itu mendapat wahyu,
yang dalam arti pembelajaran Nabi Muhammad itu yang disebut ilmu kiamat itu kan gini, kiamat mempelajari jati diri, kehidupan kita sendiri, terus disambut dengan Idul Fitri, yang artinya idul itu hidangan atau sajian atau pembelajaran dari langit, yang fitri itu kemunian, artinya belajar dari Tuhan kita sendiri, yaitu belajar ke jati diri. Seperti itu saudara-saudaraku. Dan kalau adat istiadat yang sekarang ini kan kita anggap hiburan lah, tidak apa-apa, tidak menyalahkan, tapi keluhuran itu, yang luhur yang benar itu janganlah kita tutupi, dan janganlah kalau kita belajar itu setengah-setengah. Makanya ketika setengah-setengah kita itu akan banyak menemui pembelajaran yang benar, tapi di satu titiknya kita itu masih gagal paham, yang akhirnya gelombang masyarakat kecil itu tersugesti dengan banyak pembelajaran, dan akhirnya mereka itu dibenturkan oleh pembelajaran itu sendiri, yang akhirnya mereka saling berdebat, berhadap-hadapan, mencari benarnya sendiri, bahkan mereka sampai menyebut nama Allah itu buat berperang, karena orang zalim itu harus ditumpas. Wahai manusia, kita ini bukan siapa-siapa, dan kita itu tidak berhak membunuh, tidak berhak mengubah seseorang untuk ikut kita, tidak. Yang zalim harus diginikan, tidak. Cukup dharma kita itu untuk meluruskan. Ketika diluruskan bisa ya monggo, ketika tidak ya dibiarkan aja, karena yang akan menghancurkan diri mereka sendiri nantinya. Tidak diminta mereka sendiri. Yang diajarkan Nabi Muhammad dalam berperang itu bukan perang itu. Yang diajarkan Nabi Muhammad dulu itu berperang itu memerangi jiwa kita sendiri, yang masih banyak sifat ego kita yang ngeyel, yaitu sifat seperti arogansi, serakah, sombong, sok kuasa, sok benar, dan mencari benarnya sendiri. Nabi Muhammad itu diturunkan untuk menyempurnakan sikap-sikap atau menghilangkan sikap-sikap yang itu, setidaknya yang saya maksud. Kalau menyeluruh ya tidak bisa. Faktanya Nabi Muhammad bisakah mengislamkan seluruh Indonesia? Maaf saudara, seluruh dunia. Logikanya kan seperti itu saudara-saudara. Jangan yang belum Islam itu kita sebut kafir atau gini-gini, belum tentu. Kafir yang kita sebut kafir itu ya kita sendiri, iblis ya kita sendiri, Imam Mahdi ya kita sendiri, Satrio Piningit ya kita sendiri, malaikat yang kita sendiri. Tergantung kita melihat dan menyikapi. Ketika kita melihat petunjuk, kalau kita bijak, di tengah itulah munculnya keempat Imam Mahdi, malaikat, Satrio Piningit. Terus tapi kalau kita membahas sifat arogansi kita, melebihi dan mengadu domba dan memprovokatori, ya itulah yang disebut namanya iblis, dajjal, setan, ya diri kita sendiri. Ya karena mereka mengadu domba, saling berhadapan-hadapan, memukul genderang perang, akhirnya perang saling membunuh. Terus ini sudah di jalan Allah, sudah di jalan Tuhan? Tidak saudara-saudara. Jangan membawa nama Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Kalau Anda perang menghancurkan bumi ini, itulah diri-diri kalian sendiri yang menghancurkan, bukan Tuhan ataupun yang kalian sebut Allah. Tapi yang menghancurkan diri kalian sendiri, bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Gusti, yang selama ini banyaklah orang-orang berebutan Tuhan itu ya,
agama, ya itu ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti, ya Rob, ya apa ya banyak, tapi intinya nama itu adalah satu kesatuan, tiada dua. Itu yang artinya dulu itu Tuhan itu tidak punya nama. Yang leluhur sejati kita menyebutnya, kita dijadikan saksi, yaitu saksi yang terotomatis dengan leluhur kita, berarti Tuhan itu adalah sesembahan yang disebut namanya Tuhan. Leluhur kita itu menyebut Tuhan. Tuhan itu kan dari sifat sesembahan, itu loh, yang artinya Tuhan semesta raya, yang artinya yang membuat bumi, yang membuat kuasa yang tanpa batas. Kitalah bentuk dari kesempurnaan Tuhan itu sendiri sebenarnya. Inilah bentuk dari kesempurnaan Tuhan itu kepada diri kita ini, kepada bumi, kepada tumbuhan yang di laut maupun di darat, hewan yang di laut maupun di darat. Terus kuasanya yang maha sempurna meliputi segalanya, meliputi angkasa dan meliputi segalanya. Maha sempurna, kuasa, perkasa. Saya tegaskan lagi di sini, makanya dalam revolusi semesta raya untuk di kahanan ini, marilah kita kembali ke jati diri, biar diri kita diselamatkan oleh Tuhan semesta raya, yang artinya belajar mengetahui diri sendiri sampai ketemu Idul Fitri ya, yang artinya Idul itu hidangan, pembelajaran dari langit, Fitri itu Tuhan, yang artinya kita itu bukan apa katanya, tapi tahu sendiri ya. Tapi kalau sampean masih ngeyel ataupun masih ngotot, itu hak Anda. Saya tidak meramalkan atau memprediksikan atau mengatakan iya. Yang mengatakan iya itu yang pantas adalah Tuhan. Tapi kalian akan dihadapkan dengan bukti. Manusia sekarang kan tidak perlu banyak omongan, yang kita perlukan kan bukti. Yang membuktikan bukan saya, tapi suara alam. Yang revolusi semesta saat ini sudah turun, yang banyak sudah berombang-ambing ke sana kemari, yang artinya sudah turun kepada inti bumi, inti manusia, tumbuhan yang di laut maupun di darat, hewan yang di darat maupun di laut, yang prinsipnya sudah mau memperbaiki bumi yang kita hancurkan dengan sifat-sifat keserakahan dan kasta. Dan ketika revolusi semesta raya berjalan menemui titik akhir di sini, nanti tidak ada yang namanya pemimpin ataupun yang sejenis PBB, presiden ataupun aparat-aparat Polri atau seperti apa, itu mungkin tidak ada. Itu semua nanti akan terletak kepada diri kita sendiri, yang artinya kalau kita mengetahui jati diri kita itu sehelai rambut pun tidak melukai orang, bahkan kita pun akan melengkapi, bukan untuk saling mencaci maki. Seperti itu saudara-saudaraku. Bahkan di revolusi semesta raya ini yang akan berjalan, siapapun tidak menghadang. Siapapun tidak bisa menghadang. Bahkan spiritual tingkat tinggi pun tidak menemui titik temu, yang akhirnya menemui titik temu yang ini harus dilindungi, ini harus dilindungi, ini harus dicegah. Itu kan sebelum revolusi semesta turun ini, oke lah, tidak masalah. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Real, percaya tidak percaya, sekarang revolusi semesta raya lah yang turun.
dan yang akan dihancurkan adalah sifat-sifat manusia yang masih angkara dan masih membeda-bedakan. Mari kita bersatu, mari kita utamakan kasih yang artinya persatuan dan ketuhanan. Kalau kita nanti berada di persatuan, kita pasti tidak akan terpecah. Tapi kalau kita mengadakan selalu perselisihan, kita akan pasti terpecah dimanapun Anda berada. Yang sekarang ini sudah cukup waktunya kita untuk mencari benarnya sendiri dan cerdasnya sendiri. Mari kita renungkan, mari kita gaji, dan mari kita bongkar dalam kembalinya jati diri kita. Kalau mau belajar, mari saya terima. Tapi saya kalau disebut guru yang dituakan, ataupun saya disebut nabi, ataupun disebut Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa ya. Mari kita belajar. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, tapi kita belajar semua. Kita sama, tidak ada bedanya. Saya bukan memutarbalikkan fakta dan mencari ide-ide kreatif dalam otak saya ini, tidak, saudara-saudara. Kalau kalian tetap menganalisa dharma saya yang saya sampaikan ini kasih, ya monggo. Kalau mau mendengarkan saya, ya monggo. Terus tentang adat yang sudah saya sampaikan pertama tadi ya, saya lupa saudara-saudara. Yang sekarang ini bahwa banyak dipegang oleh kepala-kepala adat, kepala-kepala suku, kepala perkumpulan, kelompok lah, atau pemimpin, yang kesejatian adat yang dibawa leluhur kita itu bukan seperti itu. Tapi kalau kita mengambil itu hiburan untuk selalu mempererat hubungan, tidak masalah. Tapi saya tegaskan lagi, adat yang dibawa leluhur kita itu adalah Mapak Mongso 12 Purnama, yaitu menyambut datangnya perubahan-perubahan. Musim panas, musim hujan, musim dingin, itulah adat yang benar, saudara-saudaraku. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada petuah-petuah adat di seluruh Jawa yang memang harus saya bongkar. Adat istiadat yang kita bawa leluhur kita, leluhur yang sejati itu adalah 12 purnama itu sendiri, yaitu artinya Mapak Mongso, yang artinya perubahan iklim, musim panas, musim dingin, musim hujan, seperti itu saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Tapi kalau yang lain-lain monggo silahkan. Tapi kalau bagi saya itu hiburan. Tapi yang sejati yang saya sampaikan tadi 12 purnama. Terus juga membahas tentang sabda palon nagih janji, ataupun seperti apa ya. Bukan nagih janji, saudara-saudara. Terus ramalan Joyoboyo, ramalan apa-apa. Kalau kita mencari keluhuran yang sejati, yang intinya sejati, tidak seperti itu. Tapi malah mudah dan malah lebih gampang dan lebih real. Yang artinya banyak disugesti yang ini. Yang di wayangan disebut Semar, terus Begok ataupun Bagong ataupun siapa, mereka itu kan sebenarnya satu kesatuan. Ataupun pusaka-pusaka yang disebut yang palingan Manik Moyo, Jubu Manik atau Astogino, mereka pun juga satu kesatuan. Tidak serumit yang kita pikirkan
yang Semar dipelajari sendiri, yang Bagong dipelajari sendiri, yang Anu sendiri. Tidak, memang kemutlakan kita dalam belajar sendiri-sendiri, tapi kalau menghadapi kesatuan kita tetap satu. Iya, jurusannya satu, artinya mereka itu juga saling melengkapi. Bukan untuk yang ini, yang itu. Yang saya sampaikan ini sekarang adalah revolusi semesta raya. Gimana caranya kita mendapat perlindungan dari semesta raya? Yaitu kembali ke jati diri. Setidaknya kita berusaha. Karena revolusi semesta raya ini real, dan saya pun mengkristalkan dan mengerucutkan memang terjadi. Saya sebagai Dharma yang mengatakan bukan saya, tapi Tuhan semesta raya itu sendiri. Tapi saya tegaskan sekali lagi, saya tidak mau kalian tuduh saya nabi-nabi, ataupun saya ini Tuhan, ataupun siapa. Tapi satu saya tegaskan lagi, yang namanya Dharma itu bisa berubah menjadi nabi, wali, malaikat, dan semuanya. Karena bentuk satu kesatuan itu adalah satu, tiada dua. Mari kita pakai akal, jangan arogansi, dan jangan perpecahan. Mari kita pakai logika yang memang benar. Kalau saya ini juga orang Jawa. Yang dimaksud Jawa ini juga harus saya tegaskan, yang artinya Jawa ini gini. Jawa itu balik ning Jawa nih, artinya kembali ke jati diri. Siapa Tuhanmu dan untuk apa kau diciptakan, dan pergerakanmu itu untuk apa, dan jalanmu itu untuk apa. Yang artinya jawaban-jawaban itu nanti kita pelajari, ya kita pasti akan mendapatkan titik temu yang dinamakan, yang selama ini kita pelajari dari jati diri, yang akan mendapatkan Khaimul Kiamat dan akan mendapatkan Idul Fitri, yang artinya idul hidangan pembelajaran dari langit. Fitri itu adalah kemurnian, yaitu jati diri yang kita yang murni, yaitu Tuhan yang sejati yang mempelajari kita. Ya kalau dibahas ya seperti pembelajaran leluhur yang sejati kita yang benar, dan termasuk Nabi Muhammad. Ya kita harus pelajari Nabi Muhammad kembalinya ke jati diri seperti apa. Jangan kita mengikuti, mengandalkan sifat kita itu sapaat yang bisa menyapaati kita manusia ini, ya diri kita sendiri. Jangan mengharap yang kita berbuat baik, mengharapkan kebaikan itu terus diberikan kepada orang lain. Ketika kita buat jahat, kita tetap mau minta pertolongan orang lain. Maaf saudara-saudaraku, sadar diri dulu, gitu loh. Sadar diri dulu. Apa yang kita perbuat, yang tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita sedikit-sedikit sapaat, logika tidak. Kalian maling menuduh orang lain, terus kalian mendapatkan sesuatu diberikan orang lain, ya tidak masalah, artinya berimbang. Satu misal seperti ini, kita sampai lapar dan ada orang kelaparan juga mau mati. Nah sedangkan saya pun lapar. Mereka, kalau orang itu tidak saya beri, pasti akan mati. Yang artinya ya kita yang punya makanan kita bagi separuh-separuh, yang artinya sama-sama hidup. Hidup itu kan satu kesatuan. Yang disebut iman itu kan hidup ataupun perjalanan mempelajari jati diri ini, yang ketika sifatnya tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, mulai dari kata-kata, mulai dari omong maupun dari tindakan. Yang disebut amal-amal yang selama ini dari kebijakan kita memberi dan melengkapi.
oke lah kalau itu disebut oleh amal-amal. Tapi saya tegaskan lagi, jangan mengandalkan syafaat. Kok yang dibilang ini syafaat yang seperti ini, ya saya bukan menuduh ya, yang saya lihat ya, karena setiap golongan ataupun kelompok itu sudah jauh-jauh hari dari leluhur kita yang mungkin menyelewengkan ya, ataupun menambah-nambahi ya, itu sudah menyugesti di tahun ini dan di akhir zaman. Perkuat iman kita sama, bukan untuk di agama Islam itu juga, di agama yang lain juga, perkuat ini seperti itu. Jadi mereka itu sudah dibuatkan doktrin itu bahkan ratusan tahun yang lalu sampai sekarang ini. Makanya ketika orang mempelajari pembelajaran ini dan ini, mereka sampai berani membela manusia, tidak membela diri sendiri, yaitu tidak membela Tuhan yang benar. Sampai mereka merelakan nyawanya mati, dan ketika mereka nyawanya mati, dilahirkan lagi sampai mereka menemukan kesejatian diri mereka dan siapa Tuhan mereka. Bukan kita mati langsung cabut malaikat masuk neraka, masuk surga, tidak. Surga di bumi ini, neraka sifat-sifat kita yang angkara itu loh yang dimaksud Nabi itu. Terus Nabi dulu diturunkan itu memerangi sifat angkara-angkara yang di dalam diri kita ataupun di dalam diri Nabi itu sendiri, yang ada kesombongan, ada keserakahan, ada banyak pokoknya dalam diri kita ini. Makanya saudara-saudaraku, saya di sini tidak mencari kesalahan, tidak mencari kebenaran, tidak mencari keviralan, tidak mencari ketenaran, tidak memutar balikan fakta. Saya bukan nabi, saya bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah dharma, kemutlakan, kesempurnaan dari Yang Maha Kuasa. Yang bentuk saya adalah menyampaikan kasih ataupun persatuan, bukan untuk mengadu domba. Yang mau ikut belajar monggo, yang tidak mau ya monggo. Karena saya tidak berhak mengubah siapapun di dunia ini. Bahkan kalian pun tidak bisa mengubah seseorang. Dalam rahasia, yang bisa mengubah seseorang itu adalah kemutlakan semesta raya itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Segalanya, yang melingkupi semesta raya ini, mulai dari yang langit, bumi, dan seisinya. Semoga dengan penyampaian yang pendek ini sampean mudah mencernanya, dan mungkin kalau ada penyampaian saya yang kurang paham, di video berikutnya saya akan membuat lagi ya, mungkin akan saya perjelas lagi ya. Saya akhiri dari kesempurnaan salam itu sendiri untuk semesta raya. Sanpuraya, 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 semesta raya Nusantara Jaya. Terima kasih.